Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mencoba untuk memberi contoh ataupun studi kasus ya pada rekan-rekan semua terkait penggunaan C45 ya untuk mengelola dataset dataset suatu penyakit tertentu ya. Di sini saya akan ambil contoh penyakit yang akan kita analisa, diantaranya penyakit stroke ya. Untuk pengambilan dataset sebetulnya ada dua cara. Jadi rekan-rekan, untuk pengambilan dataset itu ada dua cara ya. Kemarin sudah kita buatkan tugas untuk mencari informasi terkait data primer ya. Ada juga data sekunder ya. Apa itu data primer? Data primer adalah data data asli ataupun data utama ya yang kita ambil langsung dari rumah sakit tertentu ya, dan datanya real ya, datanya real, bisa dipertanggungjawabkan, dan tingkat akurasinya juga walaupun misalnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu kecil, tapi bisa menentukan eh, besar atau kecilnya, tinggi atau rendahnya eh, intensitas penyakit tersebut di suatu daerah begitu. Populasi di suatu daerah tersebut ada berapa yang terkena penyakit tertentu begitu. Dan ini sangat disarankan apabila rekan-rekan nanti mau mengambil penelitian atau skripsi ataupun nanti tesis ataupun bahkan disertasi yang sifatnya itu sangat sangat ingin betul-betul dipercaya begitu. Tapi tentu untuk mendapatkan data primer ini tidak mudah. Di antaranya harus ada koordinasi yang kuat antara pihak individu dengan rumah sakit, kemudian juga ataupun dengan instansi kesehatan begitu ya. Dan ini sangat butuh perjuangan ekstra begitu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan tidak bisa ataupun tidak sempat untuk membuat data, untuk contoh ya, untuk latihan sekarang itu misalkan tidak bisa menggunakan data primer ataupun data asli atau real, rekan-rekan bisa menggunakan data sekunder. Untuk data sekunder sendiri adalah data yang sifatnya itu tidak real ya, yang tidak kita ambil dari rumah sakit, melainkan dapat kita ambil bisa dari internet ya, bisa dari internet ataupun juga dari jurnal ataupun dari website ya yang dipercaya begitu, ataupun dari referensi yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba mencari dataset untuk kita kelola menggunakan aplikasi Rapid Miner ya. Dan akan kita cari untuk dataset sendiri yang sifatnya sekunder. Data sekunder itu bisa kita cari di website, salah satu websitenya diantaranya ini ya, kaggle.com seperti ini ya. Untuk mencarinya, maaf bukan langsung gini ya, langsung kita coba gunakan key aja seperti ini ya. Jadi tidak langsung kaggle.com, tapi kita carinya Kaggle, langsung masuk ke search engine Google dan kita coba di sini ada yang namanya dataset. Jadi rekan-rekan silakan masuk di klik dataset, nanti akan muncul beberapa dataset dari seluruh dunia ya, yang sifatnya itu internasional tentunya. Dan ini banyak sekali. Jadi rekan-rekan cukup mencari dataset di sini, diantaranya berupa penyakit, mau itu penyakit stroke, gagal jantung, HIV, ataupun penyakit yang lain, atau yang penyakitnya sekarang yang lagi populer ya, contohnya penyakit virus ya, berupa diantaranya virus COVID-19, ataupun kita bisa menggunakan atau mencari datasetnya itu dari UCI ya, UCI dataset atau UCI. Nah, ini juga sama. Rekan-rekan bisa cari kata kuncinya UCI dataset, kemudian cari di websitenya arsip.ics.uc.edu, kemudian klik, nanti juga akan muncul datasetnya. Nah, ini juga sama, datasetnya bisa berupa dataset medis ya, kesehatan, ataupun dataset yang lain gitu. Nah, ini bisa dicari.
Nah, tapi masing-masing website itu menyediakan datasetnya itu berbagai macam. Ada yang datasetnya masih mentah, dalam artian masih acak-acakan dan itu harus dirapihkan gitu. Acak-acakannya banyak sekali. Ada juga dataset yang sudah siap berupa file CSV atau Excel gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini yang sering gunakan di antaranya Kaggle. Karena mau coba di UCI juga boleh. Kalau untuk Kaggle sendiri, contoh misalkan di sini saya cari COVID-19. Nah, di sini akan muncul nanti beberapa data yang berkaitan dengan COVID-19, mau analisanya ataupun misalnya datasetnya. Dataset COVID-19, misalnya seperti ini. Nanti akan muncul beberapa dataset ya tentang COVID-19, contohnya seperti ini. Nanti rekan-rekan tinggal diklik saja, nanti akan muncul berbagai macam variabel-variabel yang bisa yang bisa rekan-rekan gunakan untuk dikelola begitu. Nah, kalau di sini kita coba cari yang namanya penyakit stroke ya. Oke, dan ingat untuk penulisan harus menggunakan bahasa Inggris ya, jangan menggunakan bahasa Indonesia, karena ini kan sifatnya internasional. Rekan-rekan silahkan tulis, jangan lupa di bagian belakang itu tulis stroke dataset ya. Dan nanti akan muncul dataset yang mengindikasikan penyakit stroke. Nah, sebenarnya banyak ya rekan-rekan tinggal dicari saja. Tapi di sini saya akan mencari yang lebih judulnya itu lebih mudah kita pahami. Seperti ini contoh misalnya healthcare problem prediction stroke pasien. Ya, jadi di sini ada sebuah studi kasus ataupun masalah atau dataset untuk memprediksi stroke pada pasien. Coba kita klik datanya. Setelah kita klik datanya, rekan-rekan masuk di bagian dataset gitu. Kemudian silahkan scroll ke bagian bawah. Nah, kalau ini sudah dikasih tahu understanding data. Nah, di sini apa saja variabel yang ada di dalam datasetnya? Di antaranya adalah ID ya, kemudian gender, jenis kelamin, ada usia, ada hipertensi, ada serangan jantung, ada status menikah atau tidak, kemudian tipe bekerjanya, work type, resident type, tempat tinggalnya, kemudian kadar glukosanya berapa, lalu ada BMI ya, atau body mass index atau indeks massa tubuh, kemudian juga ada status merokok atau tidak, dan juga ada status akhir atau klasifikasi, apakah dia termasuk stroke, tidak stroke, ataupun berpotensi stroke begitu. Nah, rekan-rekan bisa tinggal download saja download datasetnya. Namun di sini kita coba sepertinya belum login ya. Kita coba login dulu. Silakan rekan-rekan login dulu. Login boleh menggunakan akun Google,